Hey, ketemu lagi dengan saya Daeng Rahmatullah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sesi kali ini kita akan melanjutkan cara setting relay dan bagaimana cara menghitung relay, koordinasi relay, nilai-nilai relay di relay yang kedua. Pada tayangan sebelumnya setting OCR 1 kita sudah sukses untuk setting relay yang pertama. Nah, sekarang ini untuk relay yang kedua, overcurrent relay. Dan perlu diketahui sebelumnya bahwa nilai hubung singkat sebelumnya yang sudah kita hitung di OCR yang pertama itu akan kita gunakan di overcurrent relay yang kedua. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kedua ini di setting proteksi relay yang kedua kita akan mencari dan cara menghitung untuk setting relay yang kedua. Perlu diketahui pada saat kita pertemuan pertama kita sudah mencari settingan untuk relay pertama. Itu sudah didapatkan 4 settingan dari relay tersebut, yaitu low set, high set, time delay, dan TDS. Nah, hal ini juga kita sama yang akan kita cari, yaitu relay yang kedua. Di mana relay yang kedua, maka yang dicari pertama relay yang kedua adalah IFLA dari relay yang kedua. IFLA dari equipment yang diproteksi oleh relay yang kedua. Nah, equipment yang diproteksi oleh relay yang kedua saat ini adalah trafo pada sisi low voltage. Nah, trafo di sini sebelumnya kalau tidak salah 20 kV, strip 6 kV. Jadi sisi atasnya 20, sisi bawah 6 kV. Nah, oke, IFLA trafo. Nah, si IFLA trafo pada sisi sekunder atau sisi pada low voltage, maka IFLA trafo sama dengan sub S per akar 3 kali V. Nah, S nya 5 MVA atau 5 juta MVA, VA per akar 3 kali V nya 6 kV, karena pada sisi sekunder yaitu kita pakai 6 kV sehingga 6000 volt. Ya, tinggal kita bagi, totalnya sama dengan 5000 dibagi dengan akar 3 kali 6 sama dengan 481,12 ampere. Nah, jadi ini yang sudah kita dapatkan, maka arus pada FLA dari trafo di sisi sekunder adalah 481. Nah, sirkuitnya sama seperti hubung singkat ketika kita menghitung relay pertama, karena hubung singkat masih ada di sisi A dan tidak ada reaktansi lain selain reaktansi trafo, reaktansi 1, sehingga hubung singkat terjadi, bisa dikatakan hubung singkat terjadi di sini, baik terjadi di sekitar relay 1 dan relay 2 sama, sehingga hubung singkatnya sama. Kita coba review yang pertama. Jadi di antara trafo dan motor itu hanya ada 2 reaktansi trafo dan reaktansi motor, dan relay yang ada pada sisi dekat motor dan dekat trafo itu bisa dikatakan short circuit di dekat relay 1 dan dekat relay 2 itu sama, sehingga bisa dikatakan bahwa ISC kita mengacu ke sini, ISC maksimum atau SC 3 fasa itu sama dengan 13.323 ampere. ISC minimumnya atau 2 fasanya itu sama dengan 11.511.511
530 ampere. Ini dia circuit maksimum, circuit minimumnya sama. Di sini ada circuit maksimum, circuit minimumnya sudah kita ketahui, maka relay 1 kita langsung mencari load set A. Load set. Oke, kita ketahui load setnya sama seperti relay pertama 1,05. Kita samakan saja untuk sementara, kalikan IFLA load set sampai 1,4 IFLA, sehingga load setnya sama dengan 1,5 I load set 1,05 kali IFLA, yaitu 1,05 dikalikan IFLA nya 481,12, totalnya sama dengan kalikan 1,05 505 ampere. Nah, dari sini maka CT yang kita gunakan di atasnya 505 ampere, biasanya kita menggunakan CT nah 600, kita bisa menggunakan CT 500/5. Nah, ini primer, sekundernya 5, sehingga I load set ya sudah ketahuan ampere. Kalau kita dibawa pada sekunder dari current transformer, maka I load setnya 5/500 kali, kita pakai 600 di atasnya 605, 5/600 kali 505, nah, kali 5 bagi 600, maka hasilnya sama dengan nanti 4,2 ampere. Nah, berikutnya ini yang pertama. Yang kedua adalah TDS. TD sama dengan TDS kali K per ISC maksimum per IZ alfa min 1, maka sama dengan TD. Dengan time delay kita setting, karena relay pertama itu adalah 0,1, maka relay yang kedua adalah 0,1 plus current time interval. Nah, sedangkan current time interval itu sama dengan 2, 0,1 plus 0,2 sama dengan 0,3. Jadi time delay-nya adalah 0,3. Sehingga kalau time delay sudah ketahuan 0,3, maka di sini TDS sama dengan time delay dikalikan dengan ISC maksimum. Oke, dikalikan dengan ISC maksimum per IZ alfa min 1 dibagi dengan K. Time delay-nya 0,3 dikali dengan isosircuit maksimum. Isosircuit maksimum itu adalah 13,5
13.323 ampere. IZ-nya adalah 481, alfanya adalah 0,02, min 1 per K-nya adalah 0,14. Nah, kita hitung 0,3 kalikan 13.323 dibagi dengan set 481 pangkat 0,02 min 1 dibagi 0,14 sama dengan TDS nya adalah 0,15. Oke. Sekarang yang B, kita cari yang B, itu high set atau relay 51. High set adalah, perlu diketahui, high set dimulai dari 1,6 kali I full load ampere hingga I high set 0,8 kali ISC minimum. Nah, di ISC minimum ini maka high setnya saya ambil dari 0,8 kali ISC minimum. 0,8 kali ISC circuit minimum adalah circuit 2 fase tadi, yaitu 11.530 sama dengan hasilnya 0,8 kali 11.530 9.224. Ampere. Ini exitnya. Karena CT current time intervalnya dari CT kita menggunakan 600 banding 5 tadi, maka hasilnya adalah 5/600 dikalikan 9.224. Jadi hasilnya yang dimasukkan ke relay nanti settingan harusnya adalah 76,87 ampere. Nah, ini dia. Sudah dapat time delay. Ini yang pertama, ini yang kedua dari B, yaitu time delay sama dengan time delay dari relay 1 ditambah current time interval 0,1 tadi ditambah 0,2, totalnya 0,3 sekon. Nah, ini dia. Jadi 4 setting yang kita dapat, yaitu time dialnya yang kita dapat. Yang pertama adalah setting pada low set, setelah itu time dial, setelah itu kita dapat high set atau circuit minimum kali 0,8, terus kita dapat time delay. Nah, kalau kita bentuk kurvanya, maka kurva yang kedua, kalau kita ambil dari kurva yang pertama, kurva yang kedua carry-nya menjadi normal inverse. Nah, ini adalah high set, ini adalah low set, ini adalah time delay. Nah, ini adalah TDS.
Yang ini adalah low set, ini adalah high set, ini adalah time delay. Nah, time delay adalah 0,3 sekon. Low setnya bisa kita ambil dari sini 505 atau 504,2 ampere atau 505. High setnya yaitu 9224 atau di sisi lossnya sisi lossnya 76,87 ampere atau sisi dari CT primernya yaitu 9224 ampere. Nah, jadi apabila ada hubung singkat dari ini, mulai dari sini sampai ke sesukit maksimum, maka dia akan diputus di waktu 0,3 sekon TDS nya. Sedangkan apabila ada beban lebih, overload, mulai dari 505 ampere sampai di sesukit minimum, maka dia akan diputus sesuai dengan besaran ampernya. Nah, TDS nya ini sebesar nah ini dia, ini TDS nya, ini TDS nya 0,15 tanpa satuan. Yang ini 0,3 sekon, yang ini adalah 4,2 ampere. Ini ampere. Ini yang akan kita masukkan ke setting relay. Ini juga yang dimasukkan. Ini adalah nilai yang sebenarnya sebelum dimasukkan ke dalam setting. Itu untuk relay yang kedua. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan bagaimana cara setting relay pada trafo pada sisi primer atau sisi high set. Bisa lihat di sini. Nah, bagaimana setting overcurrent relay yang kedua? Gampang sekali ya, karena nilai hubung singkat di relay yang kedua itu sama dengan hubung singkat relay yang pertama. Karena relay 1 dan relay 2 perbedaannya hanya ada pada E full load ampere, karena relay pertama digunakan untuk E full load ampere yang motor, dan relay yang kedua digunakan untuk memproteksi trafo di sisi low voltage atau di sisi sekunder. Nah, itu untuk setting relay yang pertama, relay yang kedua, overcurrent yang kedua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ketika kita men-setting relay di overcurrent OCR yang ketiga, yaitu relay yang ketiga, ketika dia memproteksi trafo di sisi high voltage. Nah, seperti apa? Karena di sini ada perbedaan sedikit yang harus kita hitung. Yang pertama adalah overcurrent di sisi high voltage, level tegangannya berbeda sehingga nilai overcurrentnya pasti berbeda. Yang kedua, urutan relay, jadi time delay-nya bisa saja start kembali dari 0,1 atau nilai relay yang di bawah plus 0,2 atau kita sebut dengan 0,5. Nah, ada syarat tertentu yang harus ditepati untuk relay yang ketiga ini. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di email saya deng@gmail.com. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya overcurrent 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.